satu Ramadan ke Ramadan yang lain akan menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa sahabat Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia mengambil sebuah jurusan tertentu di sebuah kampus, tentu dia akan mendapatkan gelar dan akan memiliki kompetensi tertentu. Tentu kita di bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang harinya kita diwajibkan untuk siam, malam harinya kita dianjurkan untuk qiyam, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak melakukan amal soleh. Tentu hal-hal yang seperti ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memiliki bekas dan pengaruh kepada orang-orang yang melaksanakannya dengan baik dan benar. Para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang ayat-ayat siyam, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, menyebutkan minimal ada beberapa ciri kalau seseorang itu beribadah di bulan Ramadan, khususnya puasa di bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan yang maksimal dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya sebagaimana diungkap oleh ayat surah Al-Baqarah 183, semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik atau tidaknya, maka salah satu barometernya adalah apakah ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya malas menjadi semangat, yang tadinya sedikit menjadi terus menambah sedikit demi sedikit ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pemirsa sahabat Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan yang paling baik adalah semakin bertambah ilmunya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita banyak membaca Al-Quran, banyak menghadiri majlis ta'lim, banyak kita mendengarkan tausiah, mau'izah hasanah. Ini akan semakin memperkaya khazanah keilmuan kita. Dan tentu orang yang berilmu itu mereka akan dekat dengan amal, akan dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin ilmu kita bertambah, maka otomatis idealnya semakin bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang ibadah Ramadan yang maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukurnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Karena di bulan Ramadan secara real dan nyata kita bisa merasakan kalau ada saudara-saudara kita yang mereka miskin, yang mereka fakir, yang mereka papa, hidup di bawah standar. Mereka setiap hari, setiap saat, sepanjang tahun, bahkan mungkin ada yang sepanjang hidup merasakan lapar yang luar biasa. Mereka berada, tinggal di sebuah tempat yang di situ kena terik matahari ketika sedang panas, atau terkena air hujan ketika sedang hujan. Nah, kita di bulan Ramadan merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya sulit, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwasannya orang yang Ramadannya maksimal, orang yang betul-betul bisa mendalami nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan, apalagi puasa, apalagi sholat, apalagi membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, adalah hidayahnya. La'allahum yarsyudun, dia mendapatkan hidayah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama betul-betul mereka dulu senantiasa berdoa mengharapkan ingin senantiasa berjumpa dengan bulan Ramadan.
Ketika selesai Ramadan, mereka berdoa supaya amaliyahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjumpa dengan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, senantiasa memaksimalkan memperbanyak melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka hidayahnya akan senantiasa dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu kita minta, yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar senantiasa kita dibimbing, ditunjuki jalan yang lurus sebagaimana doa dan ayat yang kita baca selalu dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang saleh yang mereka jalannya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau di bulan Ramadan ini ketakwaan kita bertambah, ilmu kita bertambah, rasa syukur kita bertambah, dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita setelah selesai dari bulan Ramadan persis seperti bayi yang baru dilahirkan. Dia terbebas dari dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara fungsi Ramadan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahuma. Satu Ramadan ke Ramadan yang lain akan menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Kemudian hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang qiyam Ramadan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang melakukannya, dosa-dosanya yang sudah lalu atau yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pemirsa sahabat Roba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan memperbanyak salat, ini baik. Bukan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ini baik. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah engkau berdoa, memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kita perhatikan doa ini ada afun, tuhibbul afwa dengan fa'fu anni. Memaaf, Allah senang memberi maaf dan kita meminta supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka yang paling bahagia, mereka yang paling beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia keluar dari bulan Ramadan, betul-betul sudah bersih daripada dosa-dosanya, dan inilah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan keberkahan bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita nanti setelah bulan Ramadan ini menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.